Dan untuk mengulas kesuksesan BNI menerbitkan Global Bond di awal 2024 ini. Untuk mengetahui gambaran rencana transformasi bisnis BNI ke depan beserta peluang dan tantangan di industri perbankan di 2024, saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia Direktur Finance PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI, Novita Widya Anggraini. Ibu Novita, apa kabar? Baik, baik. Baik, Ibu Novita, di tengah situasi pasar global yang cukup dinamis, BNI baru saja membuktikan kesuksesan dalam penerbitan Global Bond. Mungkin bisa diceritakan lebih jauh latar belakangnya seperti apa adanya penerbitan surat utang ini dan juga proses perjalanannya seperti apa? Baik, jadi memang rencana penerbitan Global Bond ini memang sudah kami rencanakan ya sejak awal. Karena BNI ini kan memang bank yang cukup aktif memberikan pembiayaan tidak cuma rupiah, tapi kita juga melakukan pembiayaan dalam jumlah falas, dalam mata uang falas. Walaupun jumlahnya atau komposisinya pinjaman falas kita itu relatif kecil, tapi kita memang ada portfolio untuk ke falas. Nah, sebenarnya untuk mendukung pembiayaan falas tersebut, BNI juga melihat bahwa Global Bonds ini sebagai salah satu alternatif untuk kita melakukan diversifikasi dari sumber funding kita. Jadi kita tidak cuma bergantung dari dana pihak ketiga yang sifatnya institusional, tapi kita juga sudah mulai berpindah ke Global Bonds. Dan kita memang melihat potensi untuk ke sana itu ada. Karena transformasi yang dilakukan oleh BNI secara fundamental ini juga memberikan trust yang tinggi dari investor untuk membeli Global Bonds BNI. Itu juga terbukti prosesnya tadi kita terbitkan 500 juta, kita pada waktu penawaran oversubscribe sampai 6,4 kali gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan investor kepada Bank BNI memang cukup tinggi. Karena pada saat kita melakukan roadshow atau penjualan ini terlihat sekali bahwa investor itu mengapresiasi langkah transformasinya BNI sejak 2020 yang melakukan transformasi di sisi fundamental. Jadi trust investor itu ada. Itu sebabnya kita ini juga bukan satu-satunya global bonds atau surat berharga yang sudah diterbitkan BNI. BNI secara historical kita juga pernah menerbitkan additional tier 1, ini adalah perpetual bond. Ini baru pertama kali di Indonesia, waktu itu di tahun 2021. Tujuannya adalah untuk memperkuat permodalan BNI dan waktu itu respon investor juga cukup baik. Dan ini kita tindak lanjuti juga dengan penerbitan, kita pernah juga under EMTN juga, ini menerbitkan 500 juta US dollar dan ini kali kedua kita terbitkan kembali. Jadi memang ini langkah BNI untuk melakukan diversifikasi yang pertama. Yang kedua juga untuk mendukung langkah strategisnya BNI untuk tetap tumbuh tidak hanya di rupiah tapi juga di falas, mendukung visi BNI dan terutama ketika kita fokus menjadi global bank. Seperti itu, Mbak. Baik, Ibu Novita tadi sampaikan oversubscribe sampai 6,4 kali. Iya, Lalu iya. apa yang menjadi magnet dari BNI? Iya, kalau kita lihat BNI ini kan memang sedang melakukan transformasi ya. Journey transformasi yang dilakukan dari tahun 2020 ini juga sudah menunjukkan hasil yang diakui oleh investor. Jadi kita bisa lihat ROE kita, ROE BNI itu dari tahun 2020 yang hanya 2,6%, yang kemarin tahun 2023 kita tutup di 15%, kisaran 15%. Jadi sungguh lompatannya terlihat sekali gitu ya dari sisi profitability. Kemampuan BNI dalam menghasilkan profitability itu tentunya juga karena transformasi yang dilakukan BNI dari sisi fundamentalnya. Jadi dari sisi fundamentalnya kita perbaiki dari sisi funding kita sehingga menghasilkan cost of fund yang rendah. Kemudian kita juga perbaiki proses transformasi di risk culture kita, kredit kita, jadi sehingga cost of credit kita juga berhasil turun. Jadi perbaikan fundamental itu bukan dari karena pertumbuhan yang agresif gitu ya, tapi karena memang secara fundamental BNI bisa lakukan perbaikan dari sisi risk culture, dari sisi digitalisasi sehingga menghasilkan stickiness kassa, cost of fund bisa terjaga efisien. Kemudian kita juga melakukan digitalisasi sehingga bisa menekan
OPEX itu menjadi salah satu perbaikan fundamental dan investor juga melihat bahwa ini masih banyak peluang-peluang yang akan bisa BNI capai kalau transformasi ini tetap terus dilakukan. Dan memang saat ini journey kita dari 2020 sampai 2025 ini semua masih on track. Dan itu satu hal yang mendapatkan apresiasi dari investor. Tentunya juga investor melihat bahwa permodalan BNI juga cukup kuat ya, karena salah satu pertimbangan investor dalam menginvest uangnya adalah ketika suatu perusahaan itu memiliki kondisi permodalan yang kuat. Kita lihat pada masa pandemi atau COVID waktu lalu, tingkat kecukupan permodalan BNI waktu itu memang masih di ambang batas ya, ambang batas rating dari lembaga rating kita. Jadi di tahun 2020 itu hanya sekitar 16% saja. Dan sekarang dengan profitability yang semakin membaik, tingkat permodalan kita terutama yang tier 1 itu kita sudah bisa capai ke 20%. Artinya investor juga yakin, nyaman gitu ya dengan fundamental yang kuat, modal yang cukup, sehingga bisa tumbuh secara forward looking-nya. Baik, berikutnya Ibu Novita, dana segar ini rencananya akan digunakan untuk ekspansi apa saja dan seperti apa ini mempengaruhi likuiditas dari BNI? Iya, jadi kalau likuiditas, jadi mungkin tadi kalau untuk digunakan apa saja, pasti ini untuk mensupport rencana bisnisnya BNI, di mana kita lihat bahwa pertumbuhan BNI nanti tahun 2024 kita inline dengan industri, kita akan tumbuh 9-11%. Nah, pertumbuhan 9-11% itu tidak hanya dari rupiah, tapi juga salah satunya adalah dari falas. Walaupun tadi porsinya mungkin relatif lebih kecil gitu ya. Ini kan ekuivalen sekitar 7 triliun rupiah ya. Nah, jadi ini yang akan disalurkan ke pembiayaan tentunya dengan profitabilitas atau tingkat margin yang menarik. Nah, kalau dari sisi likuiditas, sumber likuiditas BNI sendiri tidak hanya bergantung dari penerbitan surat berharga. Karena BNI sendiri cukup kuat secara dana pihak ketiganya. Saat ini BNI itu berhasil menghimpun dana kurang lebih 700 triliun dengan komposisi kasanya 70%. Current account dan saving account-nya 70%. Dan ke depan kita melihat bahwa strategi BNI untuk fokus kepada transaksional, terutama dengan platform-platform atau channel-channel unggulan kita, mulai dari mobile banking, cash management system, ataupun channel-channel baik itu channel wilayah, channel-channel transaksi yang lain, ini kita perkuat. Ke depan ini yang menjadi strategi BNI untuk memperkuat sisi likuiditas kita. Dan saat ini kondisi likuiditasnya BNI bisa dikatakan dalam kondisi yang ample dan prudent. Jadi tingkat LDR kita posisi Desember kemarin 88%. Ini artinya di bawah batas ya, di bawah batas yang ditentukan oleh OJK. Bahkan di 2024 ini sampai Februari kita juga berhasil jaga tuh LDR kita di kisaran 85-86%. Kalau kita spot lagi di sisi falasnya, LDR kita juga di bawah 80%. Jadi memang dari sisi likuiditas kondisi BNI juga tercermin di LSFR, NSFR semuanya di bawah, semuanya di atas 100. Jadi ini di atas ketentuan regulator. Jadi bisa dikatakan penerbitan global bond ini bukan untuk likuiditas, tapi lebih kepada kita akan salurkan kembali kepada sumber-sumber pembiayaan yang lain. Baik, dengan kesuksesan yang sudah diraih BNI di Global Bond ini, apakah ada rencana di sisa 2024 mungkin akan kembali menerbitkan Global Bond, dan juga sebagai konfirmasi, apakah yang baru dirilis ini adalah termasuk bagian dari izin penawaran yang berkelanjutan? Betul. Dan jika betul, berapa izin plafon yang sebelumnya diperoleh BNI? Ya, betul. Jadi ini memang under IMTN BNI. Ini totalnya kita terbitkan itu di tahun 2020. Program berkelanjutan ini secara total itu ada 2 miliar US dollar. 2 miliar US dollar dan saat ini sudah pemakaiannya sudah kita pakai 500 dan 500. Jadi masih ada room untuk kita terbitkan kembali, tapi tentunya kita melihat kondisi market ya. Kondisi market dan juga kebutuhannya BNI sendiri.
Dan sekali lagi bahwa sumber likuiditas atau sumber pembiayaan kita tidak bergantung pada global bond, tapi juga kita akan memperkuat funding franchise dalam sisi current account dan saving account kita. Dengan kita lebih mengaktifkan strategi-strategi yang akan berfokus kepada solusi nasabah. Nah, jadi ke depan untuk menjaga likuiditas BNI tentunya kita tadi fokus pada dana pihak ketiga kita ya, penguatan dari sisi dana pihak ketiga. Baik, berikutnya Bu Novita di 2024 bagaimana gambaran pengelolaan wholesale funding atau pendanaan eksternal di BNI? Instrumen-instrumen surat utang apa yang menurut BNI ini cukup menarik bagi para investor dan mungkin bisa dijajaki ke depannya kalau dibutuhkan? Iya, wholesale funding kalau dari structure fundingnya BNI, komposisi wholesale fundingnya itu hanya di kisaran 8-9%. Jadi memang majority source of fundingnya BNI itu masih bersumber dari dana pihak ketiga. Nah, kemudian dari yang sekitar 8-9% tadi ada banyak pilihan. Pilihannya khusus untuk BNI sendiri salah satunya ketika BNI menerbitkan global bonds. Rate-nya cukup menarik, kemarin di kisaran 5,2%. Final pricing-nya, dan selain itu BNI juga memiliki instrumen lain sebagai contoh, misalnya BNI menerbitkan green bonds. Jadi green bonds ini adalah surat berharga yang akan mendukung strategi ESG kita, dan ini juga bunganya cukup menarik. Ini juga bisa menjadi pilihan investor untuk menginvestasikan uangnya ke BNI. Baik.